Pada tahun 1950-an, Venezuela memiliki ekonomi terbesar di Amerika Selatan dan menempati posisi keempat dunia dalam PDB per kapita. Ibu kotanya, Caracas, sampai dijuluki Parisnya Amerika Selatan. Berkat minyak, negara ini seperti mendapat hadiah besar. Ini bukan sekadar negara kaya, tetapi benar-benar tenggelam dalam kekayaan. Karena cadangan minyak yang nilainya diperkirakan 24 triliun dolar. Angka itu hampir setara dengan total PDB Amerika Serikat saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Venezuela dulu seperti berenang di lautan uang. Di masa kejayaannya, kota Caracas bahkan dikenal sebagai Parisnya Amerika Selatan. Namun semuanya berubah sangat cepat. Ketika Hugo Chavez berkuasa pada tahun 1999, ia menasionalisasi industri minyak dan mulai membagikan uang, perumahan, dan makanan gratis kepada warga. Semua program itu ditopang oleh pemasukan minyak. Saat harga minyak dunia jatuh, Venezuela ikut jatuh bersamanya. Pemerintah kehabisan dana lalu mencetak uang lebih banyak untuk menutup kekurangan. Inilah yang memicu hiperinflasi yang begitu parah hingga pada tahun 2019. Dana Moneter Internasional memperkirakan inflasi Venezuela mencapai 10 juta %. 10 juta % inflasi. Uang menjadi begitu tidak bernilai sampai orang berhenti menghitungnya dan mulai menimbangnya. Beberapa toko bahkan menaruh timbangan di dekat kasir agar lebih praktis. Di jalanan, lembaran uang berserakan seperti daun kering, terinjak dan dibiarkan. Banyak orang berusaha bertahan dengan cara kreatif, mengubah uang yang tak berharga menjadi kerajinan, tas, dan bunga kertas, lalu menjualnya kepada turis demi mendapatkan dolar Amerika yang jauh lebih bernilai. Upah minimum bulanan Venezuela saat ini adalah 130 bolivar, yang setara sekitar 1 dolar Amerika, 1 dolar per bulan. Lebih dari 80% warga Venezuela kini hidup dalam kemiskinan. Namun penderitaan tidak berhenti di situ. Hidup menjadi lebih berat ketika listrik terus padam berulang kali. Krisis kesehatan publiknya terasa seperti tidak masuk akal. Antara November 2018 dan Februari 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 1.500 kematian hanya karena kurangnya pasokan medis penting. Saat pemadaman besar pada Maret 2019, 40 orang lainnya meninggal karena rumah sakit tidak memiliki listrik. Di banyak kota, termasuk Caracas, terjadi kekurangan obat sampai 100%. Tidak ada vaksin, tidak ada antibiotik, bahkan sarung tangan atau kasa pun sulit ditemukan. Pasien harus membawa sendiri obat, spray, dan bahkan lampu untuk menerangi ruang perawatan mereka. 1 dolar Amerika. Itulah upah minimum bulanan bagi banyak orang sederhana yang tinggal di sini. Bagaimana dengan negara Anda? Berapa rata-rata gaji bulanan di tempat Anda tinggal? Tulis di kolom komentar. Dan saya juga penasaran, Anda menonton video ini dari mana? Sekarang kita masuk ke sisi Venezuela yang menarik dengan cara yang sama sekali berbeda. Walau ekonominya runtuh, negara ini sering dianggap sebagai rumah bagi perempuan paling cantik di dunia. Venezuela telah memenangkan kontes kecantikan internasional lebih banyak daripada negara manapun. Dengan total 24 gelar dari 4 ajang terbesar, 7 mahkota Miss Universe, 6 gelar Miss World, 9 kemenangan Miss International, dan 2 kemenangan Miss Earth. Pemerintahnya bahkan pernah memberi subsidi untuk kursus kecantikan dan operasi plastik, termasuk operasi hidung dan pembesaran payudara. Seolah kecantikan adalah nilai nasional, Venezuela termasuk yang tertinggi di dunia dalam jumlah operasi kosmetik per kapita. Dengan prosedur pembesaran payudara melebihi 85.000 setiap tahun. Bahkan saat krisis ekonomi, banyak perempuan tetap menempatkan penampilan fisik sebagai prioritas, menciptakan kontras yang terasa ganjil antara kecantikan di luar dan penderitaan di dalam. Meski pemadaman listrik terjadi terus-menerus dan krisis ekonomi menekan semua orang, kehidupan malam Venezuela justru terlihat semakin hidup. Di lingkungan kelas pekerja, begitu matahari terbenam, orang-orang menarik kursi ke tepi jalan, memasang pengeras suara, lalu berkumpul bersama tetangga. Tidak ada listrik bukan masalah besar. Mereka memakai senter, lilin, atau lampu LED bertenaga baterai agar pesta tetap berjalan sampai larut. Musik terdengar di setiap sudut.
Pengeras suara nirkabel digantung di balkon atau diletakkan di kap mobil. Memutar reggaeton, salsa, dan merengue di gang-gang sempit. Kelompok anak muda berkumpul di pojok jalan, saling berbagi minuman, menari, dan tertawa seolah dunia di luar lingkungan mereka tidak ada. Di daerah pedesaan, keluarga membawa kursi keluar untuk menikmati angin, bermain domino, dan mengobrol dengan tetangga. Kadang mereka menyalakan panggangan arang di trotoar, memanggang daging, lalu makan bersama seperti piknik di jalanan. Bagi kelas menengah, suasana malam terasa berbeda. Mereka berkumpul di kompleks apartemen berpagar dengan petugas keamanan. Tempat bar dan lounge yang lebih tertutup melayani pelanggan tetap. Tempat-tempat ini menawarkan koktail racikan dan musik dari pemutar DJ, membantu orang melupakan kekacauan di luar. Setidaknya selama beberapa jam, bahkan lokasi yang lebih mewah pun tidak bisa lepas dari masalah listrik. Jadi banyak pemilik menyiapkan generator cadangan agar musik dan suasana tidak berhenti. Pertanyaan singkat sebelum kita masuk bagian berikutnya. Apakah Anda mau ikut pesta jalanan yang tetap berjalan walau listrik padam? Tulis jawaban ya atau tidak di komentar. Dan jika Anda menonton lewat ponsel, jangan berhenti di tombol suka saja. Tekan juga tombol hype di bawah. Itu sangat membantu saya mendapatkan sedikit penghasilan tambahan. Dan kami akan terus menghadirkan konten yang seru. Warga Venezuela benar-benar tergila-gila pada lotre. Di negara yang dilanda hiperinflasi, pengangguran, dan kesulitan hidup, banyak orang melihat lotre sebagai jalan terakhir. Permainan yang paling populer bernama triple, yaitu lotre 3 angka yang diundi sampai 3 kali sehari. Tiket lotre ada di mana-mana. Dari toko kelontong dan kios koran sampai pedagang kaki lima. Obsesi ini tidak hanya soal membeli tiket. Jika terjadi sesuatu yang dianggap sial, mereka memainkan angka hitam, melihat pelat nomor yang tidak biasa. Itu bisa berubah menjadi angka keberuntungan. Bermimpi tentang seseorang, hewan, atau kecelakaan. Ada bagan tafsir mimpi yang mengubah gambar itu menjadi angka. Stasiun radio punya segmen khusus ramalan lotre yang membagikan cara memilih angka dari orang yang disebut ahli. Grup Facebook membahas angka dan hasil setiap hari. Ini seperti kecanduan nasional yang lahir dari putus asa dan harapan. Saya mau bertanya, kalau seseorang memberi Anda $5.000, apakah Anda berani mengunjungi salah satu kota paling berbahaya di dunia? Setelah Anda menonton segmen berikutnya, tulis jawaban Anda di komentar. Ada fakta yang mungkin membuat Anda berpikir 2 kali soal rencana perjalanan. Caracas, ibu kota Venezuela, pernah dinilai sebagai kota paling berisiko bagi pelancong. Dengan skor sempurna 100 dari 100 dalam sebuah studi Forbes Advisor. Sebagai perbandingan, Singapura mendapat 0 dari 100 dan dinilai sebagai kota paling aman. Caracas memiliki tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Sekitar 122 pembunuhan per 100.000 penduduk. Dalam beberapa pekan, tercatat lebih dari 50 pembunuhan. Dengan 2/3 terjadi di distrik Katia. Seluruh negara juga mendapat peringatan. Level 4. Jangan bepergian dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena kejahatan, kerusuhan sipil, penculikan, dan penegakan hukum yang sewenang-wenang. Kerusuhan, protes, pencopetan, penculikan, dan baku tembak di jalanan terasa seperti hal biasa, seperti rutinitas harian. Selongsong peluru bekas berserakan di tanah seperti daun yang jatuh. Warga diperkirakan memiliki sekitar 6 juta senjata api dari berbagai jenis. Kelompok bersenjata pro-pemerintah yang disebut kolektivos sering berkeliling dengan motor dan menembaki kerumunan. Siapapun yang tetap ingin berkunjung, mungkin sebaiknya membeli asuransi jiwa terlebih dahulu. Di jantung Caracas pernah berdiri David Tower. Gedung pencakar langit hampir 200 meter dengan 45 lantai yang dirancang menjadi simbol finansial Venezuela. Pembangunan dimulai pada awal tahun 1990-an di bawah tokoh keuangan David Brillembourg. Tetapi krisis perbankan datang. Brillembourg meninggal dan proyek itu ditinggalkan. Struktur beton raksasa ini lalu menjadi bangunan sunyi seperti zombie selama bertahun-tahun. Dari situ lahir kawasan kumuh vertikal yang unik. Tempat tinggal hampir 3.000 orang. Komunitasnya membuat aturan sendiri.
menarik iuran layanan, mengatur keamanan, dan saling membantu. Berjalan seperti sebuah kawasan perumahan sungguhan, banyak yang menyebutnya surga di tengah kekacauan. David Tower menjadi simbol harapan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Sementara penjara-penjara Venezuela justru menunjukkan sisi yang berlawanan. Lembaga Pemasyarakatan Umum Venezuela pernah disebut sebagai penjara paling berbahaya di dunia. Di dalamnya, para napi mengendalikan semuanya sendiri, membagi ruang, membuat aturan, dan menjalankan kehidupan seperti masyarakat kecil. Mereka menarik biaya, menentukan wilayah, membuka usaha, serta mengadakan festival, konser, dan pesta di dalam kompleks. Beberapa bagian bahkan dihias seperti klub malam dengan lampu dan musik. Dengan pesta yang diatur oleh para tahanan, para penjaga hanya berjaga di tepi dan jarang ikut campur. Sehingga penjara beroperasi seperti dunia terpisah. Tempat keluarga bisa datang membawa persediaan dan bahkan menginap semalam. Tahukah Anda bahwa kata kanibal sebenarnya berasal dari nama sebuah suku yang terkait dengan wilayah Venezuela? Kata itu dikaitkan dengan Caribs, kelompok yang dulu tinggal di pesisir utara Venezuela dan di beberapa pulau Karibia. Saat Christopher Columbus tiba pada akhir abad ke-15, ia mendengar cerita bahwa Caribs menyerang dan memakan anggota suku lain. Beberapa orang Eropa bahkan mengaku pernah melihat musuh dimasak di dalam panci. Namun, tidak ada bukti kuat yang memastikan Caribs benar-benar melakukan kanibalisme. Banyak sejarawan menilai kisah itu lebih dekat dengan ritual simbolis untuk menebar rasa takut dan membangun semangat prajurit. Di dalam hutan hujan Amazon Venezuela, ada sebuah suku yang hampir sepenuhnya terpisah dari dunia modern, yaitu Yanomami. Mereka termasuk komunitas asli terbesar dan paling tua di Amerika Selatan. Yanomami tinggal di rumah komunal besar, berbentuk lingkaran yang disebut Yano atau Shabono. Dan beberapa di antaranya bisa menampung hingga 400 orang. Bagian tengah rumah dipakai untuk upacara, perayaan, permainan, dan kegiatan harian, sehingga setiap malam terasa seperti festival kecil di tengah rimba. Budaya Yanomami bisa membuat orang luar merasa tidak nyaman. Mereka tidak menguburkan jenazah. Sebagai gantinya, setelah kremasi, abu digiling halus, lalu dicampur dengan air atau sup pisang, kemudian diminum agar jiwa orang yang meninggal kembali menyatu dengan yang hidup. Bagi mereka, inilah cara utama agar roh bisa melampaui kematian dan tetap hadir dalam komunitas. Praktik ini menantang cara pandang Barat tentang kematian dan cara mengenang orang yang telah pergi. Sementara itu, di bagian barat Venezuela, suku Bari menarik perhatian dunia karena kebiasaan pernikahan yang tidak biasa. Di sini, perempuan memiliki lebih dari satu suami adalah hal yang dianggap wajar. Setiap suami ikut bertanggung jawab merawat, membesarkan, dan melindungi anak-anak. Semua anak memanggil mereka dengan sebutan ayah. Dan tidak ada yang bingung soal peran. Bari percaya anak yang kuat lahir dari kasih sayang dan perhatian banyak orang. Bukan hanya satu orang saja. Sistem poliandri ini membentuk jaringan keluarga besar yang memberi rasa aman dan dukungan dengan cara yang jarang ditemukan pada masyarakat monogami. Orang Venezuela dikenal sangat emosional dan mengekspresikan cinta dengan cara yang berani. Berciuman, berpelukan, atau bergandengan tangan di tempat umum tidak dianggap tidak pantas. Justru dipandang sebagai tanda kasih yang tulus. Jika pasangan tidak menunjukkan kedekatan, orang sekitar bisa mengira hubungan mereka sedang bermasalah. Bahkan pasangan lanjut usia di taman sering tersenyum, seolah menyetujui ketika melihat anak muda berciuman. Keterbukaan ini membentuk budaya di mana perasaan ditunjukkan dengan jelas, dan hubungan yang nyata dianggap lebih penting daripada menahan diri demi sopan santun sosial. Namun, pendatang perlu sangat memperhatikan bahasa tubuh. Isyarat tangan yang berarti oke dan dianggap aman di banyak tempat. Di Venezuela bisa dipandang cabul dan bernuansa seksual. Memakainya di toko atau pasar dapat membuat Anda diusir atau memicu keributan. Begitu juga dengan acungan jempol. Di beberapa wilayah bisa bermakna pergi atau enyah. Karena itu, lebih aman menggunakan senyuman ramah dan menghindari gestur tangan sama sekali. Pakaian punya peran besar dalam budaya Venezuela. Cara Anda berpakaian sering dianggap mencerminkan martabat dan status sosial. Celana pendek kusut atau sandal jepit bisa membuat Anda ditolak di beberapa toko.
Banyak pekerja tetap memakai kaos berkerah yang rapi, dan perempuan yang lebih tua hampir tidak pernah keluar rumah tanpa lipstik. Ada yang bahkan menata rambut dengan cahaya lilin saat listrik padam. Sebuah survei menyebut 87% warga mengakui mereka menilai orang lain dari pakaian. Jika Anda berniat memakai warna kuning agar terlihat cerah, pikirkan lagi. Kuning dianggap membawa sial. Banyak orang menghindarinya pada momen penting seperti ujian atau wawancara kerja. Ada juga tradisi penerbangan yang cukup lucu. Penumpang di Venezuela sering bertepuk tangan ketika pesawat mendarat dengan selamat. Kebiasaan ini muncul sejak masa ketika landasan pacu masih tua dan penerbangan domestik sering bermasalah. Jadi setiap pendaratan mulus terasa layak dirayakan. Tepuk tangan itu seperti ucapan terima kasih kepada pilot karena membawa mereka melewati perjalanan yang dulu terasa berisiko. Selain itu, saat pekan suci atau masa pemilu, pemerintah Venezuela menerapkan larangan ketat atas penjualan dan konsumsi alkohol. Polisi bisa memeriksa, menyita minuman dari bar, bahkan mencabut izin usaha jika melanggar. Turis yang membawa alkohol yang masih tertutup pun dapat didenda saat larangan berlaku. Sehingga muncul periode kering nasional ketika banyak orang tanpa sengaja melanggar hanya karena membuka bir di waktu yang salah. Dalam beberapa keadaan, orang Venezuela bisa bersikap lebih lentur terhadap aturan. Misalnya, jika rumah Anda jauh dari halte utama, sopir mungkin bersedia menurunkan Anda lebih dekat ke rumah, atau petugas pemerintah dapat memberi prioritas dan melewati prosedur yang tidak perlu saat situasi mendesak. Sikap seperti ini mencerminkan budaya yang menempatkan hubungan antar manusia di atas birokrasi yang kaku. Venezuela juga memiliki layanan transportasi yang praktis bernama mototaksi, yaitu ojek motor yang menggantikan mobil. Pilihan ini sangat berguna saat Anda harus cepat sampai atau ketika jalanan macet berat. Sistem ini memberi penghasilan bagi banyak orang, walau tetap memiliki risiko karena sebagian pengendara bisa ugal-ugalan. Mototaksi menunjukkan cara orang Venezuela beradaptasi dan mencari solusi di tengah keadaan yang sulit. Walau pernikahan sesama jenis belum dilegalkan di Venezuela, praktik itu juga tidak benar dilarang. Di kota-kota besar, memiliki teman gay adalah hal yang umum. Banyak orang gay berkumpul secara terbuka dan bebas menjadi diri sendiri, sehingga kehidupan mereka terasa lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan di beberapa negara lain. Homofobia dan diskriminasi tidak lagi terlihat sebagai isu yang paling panas di Venezuela saat ini. Karena masyarakat modernnya cenderung semakin terbuka, penerimaan ini membantu terbentuknya komunitas yang lebih inklusif, di mana orientasi seksual tidak menentukan posisi sosial atau kesempatan hidup. Pernahkah Anda mendengar tradisi Natal di mana orang pergi ke gereja dengan sepatu roda? Di Caracas, dari tanggal 16 hingga 24 Desember, jalanan ditutup dari kendaraan pada pagi hari agar ribuan orang, dari anak-anak sampai lansia, bisa meluncur menuju Misa de Aguinaldo. Misa khusus Natal. Mereka mengenakan pakaian meriah dan topi Santa. Bahkan ada yang berdandan seperti malaikat atau Santa Claus, banyak yang membawa drum, trompet, dan permen, sehingga suasananya seperti pawai penuh bunyi dan keceriaan. Anak-anak punya kebiasaan unik, yaitu mengikat tali pada jempol kaki, lalu menjulurkannya keluar jendela. Teman-teman yang meluncur di bawah akan menarik tali itu pelan sebagai tanda sapa. Perayaan Natal ini memadukan ibadah dengan semangat bermain bersama, menciptakan kenangan yang sulit dilupakan. Tradisi sepatu roda membuat jalan biasa berubah menjadi jalur ajaib tempat iman dan kegembiraan bertemu dengan cara yang khas Venezuela. Jika ada satu makanan yang paling mewakili Venezuela, itu adalah arepa. Anda bisa menemukannya di mana-mana, dari sarapan dan makan siang sampai kios jalanan larut malam. Arepa adalah roti bundar dari tepung jagung putih atau kuning. Dipanggang atau digoreng sampai bagian luarnya renyah, lalu dibelah dan diisi dengan berbagai macam isian. Keistimewaannya bukan pada satu resep yang rumit, melainkan pada kemampuannya berubah sesuai selera. Variasi arepa jumlahnya bisa ratusan, mulai dari keju, daging sapi suwir, ayam dengan alpukat, makanan laut, kacang hitam, dan masih banyak lagi. Ada juga jenis yang begitu terkenal sampai punya nama sendiri.
seperti Reina Pepiada. Arepa berisi ayam dan alpukat yang namanya diambil dari seorang ratu kecantikan Venezuela pada era 1950-an. Di Caracas, banyak warung arepa buka 24 jam karena bagi orang Venezuela, tidak ada waktu yang salah untuk memakannya. Arepa bukan hanya makanan, tetapi identitas budaya yang dibungkus tepung jagung. Jika arepa bisa disebut roti nasional, maka pabelon criollo sering dianggap sebagai jiwa masakan Venezuela. Hidangan ini sering hadir di pertemuan keluarga dan festival. Satu porsi pabelon biasanya berisi daging sapi suwir, dimasak dengan saus tomat. Disajikan bersama nasi putih, kacang hitam yang dimasak, dan irisan tipis pisang raja yang digoreng. Rasa dan susunannya terasa seimbang, sekaligus punya makna simbolis. Orang Venezuela mengatakan 3 warna, putih, hitam, dan kuning, melambangkan 3 budaya yang membentuk bangsa mereka, yaitu Eropa, Afrika, dan pribumi. Makanan lain yang wajib dicoba adalah cacapa, panekuk tebal dari jagung segar yang digiling. Cacapa dimasak sampai berwarna keemasan di kedua sisi, lalu dilipat dengan lapisan keju lembut yang meleleh di dalamnya. Rasanya manis alami dari jagung berpadu dengan gurih krimi keju, menghasilkan cita rasa yang sangat Venezuela. Anda sering melihatnya dijual di pinggir jalan, dekat warung kopi kecil. Menjadi sarapan cepat bagi orang yang berangkat kerja. Saat Natal, seluruh negeri berkumpul untuk membuat halaca, makanan yang melambangkan persatuan keluarga. Mirip peran bancung di Vietnam. Halaca dibungkus daun pisang, diisi adonan jagung serta campuran kaya seperti daging sapi, ayam, zaitun, kismis, dan bumbu. Banyak keluarga membuatnya bersama-sama dalam jumlah besar, sambil mengobrol, memutar musik, dan menjadikan prosesnya sebagai ritual akhir tahun yang hangat. Resepnya bisa berbeda antar daerah, tetapi semangatnya sama. Halaca terasa benar istimewa ketika dibuat bersama keluarga. Jika ada satu tempat yang menunjukkan alam bisa mendekati sempurna, itu adalah Angel Falls. Air terjun ini tingginya hampir 1 kilometer. Lebih dari 10 kali tinggi air terjun Niagara. Air mengalir dari puncak Ollantaytambo, sebuah dataran batu pasir raksasa yang menjulang lebih dari 2.500 meter di atas hutan hujan Amazon yang lebat. Hal yang menakjubkan adalah sebagian besar airnya tidak selalu menyentuh tanah, karena menguap saat masih di udara dan berubah menjadi kabut yang menutupi lembah. Ketika cahaya matahari menembus kabut, pelangi bisa muncul dan membuat air terjun tampak seperti bersinar di tengah hutan. Pilot bernama Jimmy Angel pertama kali menemukan lokasi itu setelah tersesat saat penerbangan pada era 1930-an. Dan sejak itu air terjun memakai namanya, meski sudah ada peta. Mencapai Angel Falls tetap tidak mudah. Pelancong harus menempuh perjalanan perahu panjang di Sungai Curun, berjalan melewati hutan rapat, bermalam dengan suara serangga, dan baru saat fajar melihat dinding air raksasa jatuh dari awan. Setelah meninggalkan hutan yang dalam, Anda bisa tiba di Taman Nasional Canaima, salah satu taman nasional terbesar di dunia. Luasnya hampir sebesar Belgia. Inilah wilayah batu datar raksasa yang puncaknya rata, terbentuk sejak miliaran tahun lalu. Dari atas, pemandangannya seperti planet lain, dengan sungai yang berliku di antara tebing tinggi dan hamparan hijau yang seolah tidak berujung. Di pusat taman ada Danau Canaima. Airnya berkilau dengan warna coklat tembaga karena mineral alami. 7 air terjun kecil mengalir dari tebing merah di sekitar danau, menciptakan suasana yang terasa keras sekaligus tenang. Pemandu lokal sering mendayung kano kayu melewati tirai air, dan percikan dingin di wajah di tengah gemuruh alam memberi pengalaman yang sulit ditandingi. Untuk perubahan suasana total, kunjungi Taman Nasional Morrocoy, salah satu permata pesisir paling indah di Venezuela. Tempat ini terdiri dari ratusan pulau kecil dan pantai pasir putih yang tersebar di atas air biru kehijauan yang bening. Lokasinya tidak terlalu jauh dari Caracas, sehingga Morrocoy dikenal sebagai surga akhir pekan warga kota, hanya dengan perjalanan perahu singkat. Anda bisa menemukan pulau yang terasa seperti milik sendiri seharian. Di bawah permukaan, ada terumbu karang berwarna-warni dengan ikan tropis, bintang laut, dan penyu yang melintas anggun. Pasirnya begitu terang sampai mata terasa silau.
Dan airnya begitu jernih sehingga dasar laut terlihat meski beberapa meter ke dalam. Jika Anda berkunjung ke Venezuela pada bulan Juni, Anda mungkin menyaksikan salah satu festival paling tidak biasa di dunia, yaitu Fiesta de San Juan. Perayaan ini menghormati Santo Yohanes Pembaptis. Dan selama 3 hari, jalanan berubah menjadi panggung besar yang penuh drum, musik, dan tarian yang energik. Bagian yang paling menonjol adalah Baile de los Tambores, tarian drum khas pesisir, di mana orang bergerak mengikuti ritme kuat drum Afro Venezuela sambil menyanyikan seruan untuk memanggil hujan dan panen yang baik. Hal yang menarik, selama festival ini, norma sosial seperti dibalik hampir sepenuhnya. Para pekerja, petani, bahkan orang miskin seolah dinobatkan selama 3 hari. Mereka boleh bernyanyi, bercanda, bahkan menggoda orang dari kelas sosial lebih tinggi tanpa dianggap tidak sopan. Pembalikan sementara ini memberi pelepasan emosi. Ketika batas ekonomi larut dalam perayaan bersama, festival ini menjadi pengingat kuat bahwa di balik kesulitan Venezuela saat ini, ada budaya yang menilai martabat manusia tanpa melihat status keuangan. Perayaan lain yang tidak kalah berkesan adalah Dancing Devils of Yare, yang berlangsung pada hari Corpus Christi di kota San Francisco de Yare. Ini termasuk tradisi religius tertua Venezuela dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pada hari itu, ratusan pria berdandan sebagai setan, memakai topeng merah terang, bertanduk melintir dan kostum penuh warna, lalu menari di jalanan. Namun mereka menari bukan untuk menakuti. Pertunjukannya melambangkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Saat drum mulai dipukul, pasukan setan bergerak menuju gereja, lalu berlutut di hadapan sakramen yang diberkati, sebagai simbol kemenangan cahaya atas kegelapan. Meski berakar pada agama, suasananya tetap seperti karnaval jalanan yang hidup, dengan musik, tarian, dan seni pembuatan topeng yang diperlihatkan. Warga setempat percaya setiap topeng setan itu unik, membawa jiwa pemakainya, dan diwariskan turun-temurun. Topeng menjadi pusaka keluarga yang menyimpan kisah leluhur yang dulu menari di jalan yang sama puluhan tahun lalu. Jika Anda datang pada bulan Februari, Anda akan merasakan Carnival de El Callao, festival kostum paling terkenal di Venezuela. Kota El Callao yang pernah menjadi pusat tambang emas pada abad ke-19, lalu menjadi rumah bagi pendatang dari berbagai wilayah Karibia. Dan percampuran itulah yang melahirkan salah satu karnaval paling berwarna di Amerika Selatan. Saat perayaan, jalanan meledak oleh warna, musik, dan tarian. Irama kalipso, steel drum, dan soca memenuhi udara saat orang berparade dalam kostum megah. Dari ratu, bajak laut, sampai penari dengan hiasan kepala bulu yang besar, perempuan berputar dengan rok bertumpuk penuh manik-manik, menari tanpa lelah di bawah matahari tropis. Keunikan karnaval ini adalah banyak lagu dinyanyikan dalam campuran bahasa Inggris dan Kreol, mencerminkan akar multikultural daerah tersebut meski terinspirasi oleh karnaval Trinidad dan Tobago. Versi Venezuela punya gaya sendiri, perpaduan ritme Afrika, gairah Latin, dan rasa bebas tanpa rem yang sering dianggap mencerminkan semangat Venezuela. Karnaval ini menjadi museum hidup tentang percampuran budaya. Ketika banyak tradisi menyatu dan melahirkan sesuatu yang benar-benar baru, kisah Venezuela pada akhirnya adalah cerita tentang daya tahan manusia ketika menghadapi keadaan yang terasa mustahil. Dari runtuhnya negara yang dulu sangat kaya sampai munculnya cara hidup baru. Dari pengetahuan suku kuno sampai kreativitas bertahan di zaman modern. Venezuela menjadi peringatan sekaligus inspirasi bagi dunia. 15 fakta mengejutkan ini memperlihatkan sebuah negara di mana orang menimbang uang alih-alih menghitungnya, di mana kontes kecantikan tetap berlangsung saat ekonomi jatuh, di mana Natal dirayakan dengan meluncur memakai sepatu roda ke gereja, dan di mana para tahanan membangun tatanan sosial mereka sendiri di balik tembok penjara. Namun yang lebih penting, semua itu menunjukkan masyarakat yang menolak membiarkan situasi menghapus sisi kemanusiaan mereka. Bagian mana yang paling membuat Anda terkejut dari fakta-fakta Venezuela ini? Pernahkah Anda mengalami masa sulit ketika komunitas dan budaya membantu Anda bertahan? Tulis pendapat Anda di komentar.
Saya membaca setiap komentar dan senang memahami cara pandang serta pengalaman Anda. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga Anda selalu diberi keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.